Yang dimaksud dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenali dirinya. Dirinya yang mana? Dirinya yang sejati. Siapa dirinya yang sejati? Yang hina, yang dina, lemah, tidak berdaya. Faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenali Tuhannya. Ketika seseorang sudah mengenali hakikat dirinya yang hina dina, lemah, tidak ada apa-apanya, maka dia sudah tidak lagi mau menggantungkan semuanya kepada dirinya yang hina dina ini. Dia hanya akan mau menggantungkan kepada Allah. Nah teman-teman semua, ya teman-teman, kita malam hari ini akan membahas salah satu tema yang amat sangat penting sekali dalam perjalanan spiritual, perjalanan kita menuju Allah, yaitu tentang al-iltirar. Apa itu al-iltirar? Keterhimpitan. Saat ini mungkin teman-teman sedang merasakan dihimpit oleh ekonomi, dihimpit oleh ego, dihimpit oleh istri, dihimpit oleh mertua, dihimpit oleh beragam macam hal-hal yang membuat jiwa kita itu kerdil. Nah ternyata keterhimpitan yang saat ini kita rasakan, ia adalah merupakan pintu menuju Allah. Dan ini adalah sesuatu yang akrab, sesuatu yang amat sangat familiar, karena hadir dalam hidup kita itu bukan sekali dua kali, hampir datang setiap hari keterhimpitan ini. Atau bahkan teman-teman saat ini merasakan tentang sebuah rasa pengen mati, cuman nggak punya bekal hidup, merasa nggak layak. Nah itu namanya keterhimpitan. Ya. Nah ini akan kita bahas tentang keterhimpitan adalah pintu menuju Allah. Dan nanti akan ada kiat-kiat agar rasa keterhimpitan ini hadir terus menerus dalam hidup kita. Karena keterhimpitan ini menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari adalah doa yang paling cepat untuk diijabah. Jadi keterhimpitan itu adalah bahasa ruh yang langsung masuk ruangannya Allah. Jadi ibaratnya ini adalah surat SOS, surat yang amat sangat urgent, sehingga yang penuh dengan keterhimpitan. Nah keterhimpitan ini tidak ada kaitan dengan harta, enggak, bisa jadi gembel, cuma merasa penuh dengan masalah, tapi iltirornya nggak ada. Akhirnya hidupnya di situ-situ terus. Ada yang saat ini punya aset banyak, hidupnya baik-baik saja, tapi iltirornya terus-menerus tinggi di hadapan Allah. Nah ini yang dimaksud. Jadi tidak ada kaitan dengan kondisi ekonomi, tidak ada kaitan dengan kondisi kehidupan kita, nggak ada. Ini adalah kondisi batin yang mana ini ada bahkan di diri seorang raja yang memiliki segalanya. Bisa jadi juga intiror ini nggak ada pada manusia yang saat ini memang secara fakta realitasnya sedang diuji oleh Allah, tapi tidak ada rasa intiror. Nah, ini akan kita bahas teman-teman semua. Ya, judulnya adalah Al-Iltirar Babul Wusuli Ilallah, keterhimpitan pintu menuju Allah. Jadi yang bisa menorongkan, yang bisa menghantarkan pertolongan Allah segera datang dalam hidup kita adalah rasa iltirar. Serba salah, bingung, nggak ada harapan, nggak ada pegangan, kemampuan kita di situ hilang semua. Nah itu namanya iltirar. Jadi rasa itulah yang akan segera mendatangkan apa? Pertolongan dari Allah. Berarti tugas kita ngapain? Merawat rasa iltirar ini untuk terus-menerus hadir dalam kehidupan kita. Merawat rasa ini untuk menemani kita dalam seluruh proses kehidupan apapun. Nah, rasa UGD ini
sering kalah oleh apa? Oleh duit. Dia kalau udah punya duit gimana? Nyaman lagi. Kalau ada datang pertolongan apa yang terjadi? Nyaman lagi kan gitu. Hilang. Rasa butuh ke Allahnya hilang. Digantikan oleh apa? Oleh duit. Nah, untuk menghadirkan kembali rasa UGD ini berarti yang dihilangin apa? Duitnya. Nah, itu sebabnya teman-teman sering bokeh. Agar apa? Denyut UGD ini hadir kembali. Ya, nah, berarti sebaliknya. Kalau nggak pengen dibokein, harus apa? Ada atau tidak ada duit, tetap berada dalam denyut UGD ini. Itu rumusnya, rumus. Ya, rumus. Oke, nah itu baru mukadimah, teman-teman. Belum panas ya. Ini kita masuk sekarang ke ringan ya, teman-teman sudah free. Nah, ini pelajaran mahal yang bisa terus-menerus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi tidak lagi terpengaruh oleh keadaan, tidak lagi terpengaruh oleh suasana, tidak lagi terpengaruh oleh apa yang kita miliki. Kedalaman batin kita terus-menerus membutuhkan, terus-menerus berada dalam denyut UGD ini. Nah, nanti bisa membedakan denyut UGD palsu dengan denyut UGD hakikat. Kalau denyut UGD palsu, yang muncul bukan makrifah, yang muncul asam lambung naik. Itu bedanya. Itu bedanya ya. Bedanya yang naik bukan makrifah, tapi apa? Asam lambung naik. Itu bedanya tuh. Oh, saya lagi UGD, enggak. Yang muncul makrifah apa? Asam lambung nih. Asam lambung berarti itu adalah denyut apa? Ya, denyut anxiety. Beda. Nanti ya kita akan jelaskan banyak lebar. Ya udah saya banget ini ya. Enggak, muncul bukan makrifah tapi asam lambung. Girl sana. Kita masuk teman-teman. Likuli insanin, setiap manusia Lailatun memiliki satu malam di umrihi dalam umurnya. Ini tentang waktu yang pernah kita isi dan kita pernah berada di sini semua. Makanya saya nulis mukadimah ini. Pasti kita pernah berada di sini semua. Tinggal kita flashback aja ke belakang. Atau jangan-jangan malam ini adalah malam kita saat ini. Gitu ya. Yatasaqatu fiha kullu ma kana ya'tamidu alaihi, di mana segala sesuatu yang biasa ia andalkan runtuh satu persatu. Nah, kita pasti pernah mengalami malam ini, malam di mana sesuatu yang biasa kita andalkan runtuh, pass away, yang menghilang satu persatu. Seperti kita berada dalam kesendirian, tapi kita punya banyak teman, tapi tidak ada yang mengerti keadaan kita. Punya banyak saudara, punya banyak kontak di WA, tapi tidak ada yang mengerti tentang apa yang saat ini kita rasakan. Nah, di situ adalah masa-masa di mana yang pernah kita alami. Oke. Nah, ta'zizul amwalu an sira'is sakinati. Ta'zizu itu adalah tentang kelemahan atau enggak berguna ya. Nah, kita baca dulu amwalnya, harta enggak berdaya atau enggak berguna. Ansira isakinati, untuk membeli ketenangan. Duit ada, tapi yang hilang adalah ketenangan. Duit ada,
tapi yang hilang adalah kedamaian. Apalagi nggak ada kan gitu teman-teman. Apalagi nggak ada, ini ada uang itu ada, tapi nggak bisa ngebeli ketenangan. Wa yaqiful ilmu ha'iran amamal qalaqi, ilmu berhenti ha'iran dalam kondisi kebingungan, amamal qalaqi di depan kecemasan. Ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita punya tidak bergeming di hadapan kebingungan kita sendiri. Semua teori runtuh, semua pengetahuan serasa tidak berguna. Ya, ini kondisi kita pas umroh adalah ya ilmu runtuh, ilmu ekonomi. Kang Jamal runtuh ini Kang Jamal. Ya, ilmu wirid kita hijib gak berfungsi. Ya, hijib gak berfungsi. Klaim ma'rifat luntur. Joyful pegat. Udah hilang lagi pegat. Klaim kita dekat sama Allah, klaim kita walinya Allah, hilang. Ya masukin bener gak? Hilang itu ilmu. Relasi hilang semua. Nah ini bukan tentang umroh doang, ya teman-teman pernah berada di posisi ini. Konsep-konsep ekonomi hilang, konsep-konsep politik hilang, segala bentuk pengetahuan yang kita miliki itu hilang semuanya, nggak bergeming di hadapan kecemasan kita sendiri. Tenang adalah ketika ilmu kita lebih mendominasi daripada apa yang kita bingungin kan. Nah cemas adalah sesuatu yang tidak kita ketahui lebih mendominasi daripada apa yang kita ketahui. Nah ilmu kita hilang di saat kondisi ini. Wa tablugul asbabu nihayataha, sebab-sebab duniawi ya, sebab-sebab duniawi sampai pada ujung kemampuannya. Udah lakuin ini, udah baca wirid ini, udah baca hizib ini, udah ziarah ke sini, udah nemuin ahli hikmah ini, udah sowan ke ki ini, ke AA ini, ke gunung ini, ke abah ini, ke ayah ini, semua kita sudah melakukan beragam macam syariat, ibarat yang kata orang kan, ya terus nyariatin atau udah dilakuin banyak hal, tapi seluruh jalan itu buntu. Ada orang sakti di mana didatengin, ada orang pintar di mana didatengin, bener nggak Bang Sam? Wali anu datengin, gitu. nggak kaum ada wali dateng soan, bawa rokok 2 bungkus modalnya. Gitu. Jarah kemana datengin gitu, di situ tuh kemarin saya kabul hajat lakuin, mentok. Ya. Jadi sebab-sebab duniawi sampai pada ujung kemampuannya udah kita lakuin semua, sampai titik di mana hopeless. Bahkan agama dalam hal ini tidak mampu menjawab. Sholat malam udah auto soleh lah, ya auto soleh. Yang mendadak soleh. Alhamdulillah suami saya sekarang rajin sholat Pak Ustadz. Ada masalah apa? Ya tanya ada. Lagi ada masalah apa dia gitu. Kalau ada yang tiba-tiba tuh pasti ada masalah. Ya sekarang mah ngaji terus. Oh lagi masalah apa? Kalau Pak Ustadz tahu ngalah. Hijib anu semua dibaca gitu. Nah ini tapi nggak ada kayak nggak works gitu, nggak kayak nggak berguna. Gitu.
nggak ngepek, nggak bekerja. Sampai kita nggak percaya dengan orang-orang yang kata orang manjur, mujarab tuh nggak percaya. Kata orang mujarab, kok saya mah nggak ngepek. Malah makin hancur. Bahkan pergi ke Gunung Kawi ditolak gitu. Nggak bisa itu parah deh, terlalu parah, nggak bisa. Ya, kita pengen muja aja ditolak, pengen musrik aja nggak bisa. Ada teman saya begitu, sampai titik di mana frustasi nyembah monyet. Serius ini dan true story. Saya punya teman, jadi dia udah hopeless, udah bingung, nyembah monyet di gunung apa? Bukan santri NK. Bukan, di daerah Capus. Kalau mau nanti saya share. Ya, kalau mau saya share. Nanti ada yang WA lagi di mana itu? Gila ya, udah nekat, udah nggak kuat. Parah tuh. Kesekian. Kang Wigi mau Kang Wigi. Ya nanti saya sama asli ini true story itu. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya masih gitu-gitu aja. Sampai dia ngomong ke saya, parah tuh, karena parah. Kalau aing muja itu bengar-bengar. Aing geus muja itu bengar-bengar. Saya udah muja tapi nggak kaya-kaya gitu. Ada yang kayak gitu, ada tuh, ada. Nanti saya share lokal. Nah, wayang sorifun nasu, manusia berpaling semuanya. Klaim kita punya banyak teman, banyak saudara, punya banyak relasi, hilang semuanya. Sampai titik di mana kita feeling alone, merasa kesendirian, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang bisa kita ajak komunikasi, semuanya menghindar. Sama seperti teman-teman ditelepon sama saudara atau teman kita yang kita tahu dia lagi kena masalah, nggak dibalas nggak WA-nya? Enggak. 3 hari baru kita WA, punten ke lalap, padahal udah kita tahu. Kenapa dia masih pinjam duit kan gitu? Sama. Kalau kita lagi masalah pun begitu, nggak usah sakit hati. Memang selayaknya, sewajarnya. Kalau nggak punya duit, ya memang dibegitukan. Memang pengen diapain? Pengen dikawal gitu, kan nggak mungkin. Ini sama kayak gitu. Nah kondisi itu pernah kita alami. Semua orang menghindar, tidak mau kita bebankan kan gitu. Ya feeling alone namanya. Wa yaqul abdu wahdahu baina yadayil qadari. Tinggallah kini seorang hamba sendirian di hadapan sang takdir. Ya tinggallah kini seorang hamba sendirian di hadapan sang takdir. Mau kemana, mau berbuat apa, udah bingung. Ya mau bunuh diri, takut gitu. Pengen beli racun ibadah di TikTok, mahal, nggak punya duit. Mahal gitu. Mau keluar rumah, mau jatuhin diri, mager kan gitu. Kan kalau lagi di kondisi itu mager, nggak mau kemana-mana gitu. Ya. Serba bingung, hopeless. WA nggak ada fotonya kan gitu, biasanya gitu. WA nggak ada foto, terus tanda biru hilang, nama nggak ada, strip doang, terus akun Facebook, terus akun IG, TikTok nggak ada, tiba-tiba ngilang. Ya cuman nama samaran gitu, sang kesunyian, pejalan spiritual, pejalan malam. Foto profilnya tentang kesendirian gitu.
tentang apa gitu, orang lagi duduk termenung gitu, udah kebaca. Udah kebaca. Bukan ma'rifat itu, hopeless. Nah, maka ganti namanya yang bener. Lone wolf apa? Lone wolf gitu, namanya itu kayak gitu-gitu. Isrok kayak gitu-gitu. Yang menyimbolkan perasaan kita sedang kalut atau dalam kondisi kesendirian. Nah, karena di situ kita sedang tidak akrab dengan siapapun. Nah, kita pernah di posisi itu, atau jangan-jangan kita masih dalam proses penyembuhan. Ya, selama WA-nya belum ada fotonya gitu kan. Kalau ada fotonya berarti udah sembuh nih orang. Udah bisa update status, nah udah sembuh. Ya udah sembuh. Itu tandanya itu. Ya. Gampang tandanya itu, dia update status aja. Main sama keluarganya, kelihatan happy. Nah itu tandanya udah sembuh. Ditandain. Hunalika tasqutul aqni'atu kulluha. Di sanalah topeng berjatuhan. Yang sering kita pakai topeng kita kuat, kita mampu, kita penting, kita bisa, itu hilang. Seruntuh semua topeng-topeng yang sering kita pakai. Topeng-topeng itu tiba-tiba tidak lagi kita pakai, telanjang kita. Wayas mutul aklu, akal diam membisu. Si pintar itu sekarang belon. Si jenius itu sekarang kebingungan. Si banyak akal itu sekarang kelabakan. Si hebat itu sekarang lemah. Si gaul itu sekarang kuper. Jadi pasti di mana kita muak dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena saat itu kita sedang melepas beragam macam topeng-topeng. Watan kasirun nafsu, jiwa pun hancur luluh lantak. Wala yabqa ala lisani ila kalimatun wahidatun. Tidak ada yang tersiksa, ya, tidak ada yang tersisa ala lisani di lisannya illa kalimatun wahidatun, kecuali satu kalimat. Ya Allah. Ya, hanya ada satu kalimat, ya Allah. La balaghata fil ibarati, tidak ada retorika untuk mengungkapkan apa yang kita rasa. Hanya ada satu kalimat pendek, tapi di saat itulah kalimat pendek ini menggambarkan tentang seluruh derita yang saat ini kita alami. Ya Allah. Wala takallufa fid du'ai, tidak ada kepura-puraan dalam doa. Wala i'timada ala nafsi, tidak ada lagi kebergantungan terhadap diri sendiri. Jadi yang ada itu hanya ucapan parau dari hati yang terluka, yaitu ya Allah. Doa-doa yang kita hafal, doa-doa yang kita sudah kuasai, beragam macam retorika itu hilang.
hanya digantikan dengan kalimat ya Allah. Innahul abdu hina ya'udu ila haqiqatihil ula. Inilah sang hamba ketika ia kembali kepada hakikat awalnya. Hakikat di mana ia bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dia kembali kepada kesejatian dirinya, kembali ke nature, fitrah dirinya. Fahuna yablughu du'a'u asdaqa maqamatihi, maka disinilah doa mencapai tingkatan yang paling tulus. Jadi di saat kondisi ini justru doa yang keluar dari hati yang rapuh, yang tersakiti oleh dunia, saat dirinya tidak lagi menggenggam apa-apa, saat dirinya sudah tidak lagi punya harapan apa-apa, saat dirinya berdoa dengan tidak melihat dirinya sebagai siapa-siapa, justru di saat inilah ia sedang berdoa dengan puncak ketulusannya, hanya datang sebagai hamba, tidak datang sebagai aku yang sholat, tidak datang aku yang ibadah, tidak lagi datang sebagai aku yang ahli zikir, tidak lagi datang dengan aku yang ahli sodaqah, tapi datang kepada Allah dengan aku yang sebagai hamba. Yang pernah kita pelajari, aina anta hina zak, di mana dulu engkau saat engkau sebelum menjadi nama? Di mana dulu saat engkau sebelum menjadi manusia? Di mana sholatmu? Di mana ibadahmu? Di mana kekuatanmu? Dan di saat itu justru adalah saat-saat yang paling dekat engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ada isyarahnya di surat Al-Insan 1-3, teman-teman catat. La li fisahatil alfaji, bukan dengan fasihnya lafaz. Jadi dia berdoa bukan dengan fasihnya lafaz yang sering kita baca. Ya, fasihnya lafaz itu ketika kita berdoa itu diain-ainin semua kan. Biar kelihatan makrifat. Kalau kita pengen doa banyak, doa banyak. Maksudnya ini lagi menggambarkan doa yang lahir dari kesakitan itu justru lebih jujur, karena kita sedang tidak membawa apa-apa, tidak sedang memperlihatkan diri kita sebagai siapa. Makanya yang hanya keluar dari lisan kita itu adalah ya Allah. Itu segitu. Udah saking bingung. Bal li'anal qalba lam ya'ud yara malja'an ilallahi ilallah. Bukan dengan fasihnya lafaz-lafaz, tetapi li'anal qalba, karena sesungguhnya hati lam ya'ud yara, enggak lagi melihat, malja'an ilallah, tempat berlindung selain Allah. Akhirnya dia datang kepada Allah dengan sebagaimana dia datang pertama kali diciptakan oleh Allah, sebagai seorang hamba yang tidak membawa atribut apa-apa. Nah, wahuna yatajalla siru qaulil imami ibni Athaillah as-Sakandari radhiyallahu ta'ala.
Dan disinilah tempat dan disinilah tampak rahasia dari ucapan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari ketika beliau berkata dalam kitab Hikamnya yang tadi kita bacakan, ma talaba laka syai'un mislul iltirari, tidak ada sesuatu yang menuntut pada pertolongan seperti keterhimpitan. Artinya keterhimpitan inilah doa yang paling jujur yang diucapkan oleh seorang hamba melalui rasanya. Jadi ketahuilah Allah melihat substansi, teman-teman. Karena Allah adalah al-haq, yang Allah lihat adalah substansi. Substansi yang kita perlihatkan kepada Allah itu apa? Ketika kita berdoa, wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zillati wal iftiqari, dan tidak ada yang lebih cepat untuk mendatangkan beragam macam pemberian-pemberian, mislu seperti rasa kehinaan dan kepakiran. Inilah yang akan mendatangkan beragam macam pemberian-pemberian dari Allah. Mawahib itu adalah karunia-karunia dari Allah. Ini akan cepat mendatangkan. Nah, falaisatil hikmatu hadisan anil mihani. Hikmah ini gitu, bukanlah sekedar pembicaraan tentang ujian, bukan. Bal hiya hadisun an aqrabi turuqi ilallahi, melainkan pembicaraan tentang jalan yang paling dekat dengan Allah. Jadi apa yang akan kita bahas malam hari ini sebenarnya kita sedang membahas cara yang paling dekat kepada Allah. Untuk ikhtiar ini, teman-teman. Jadi ikhtiar ini adalah cara yang paling dekat kepada Allah, karena kita sedang kembali kepada hakikat diri kita. Ya, kenapa ikhtiar ini cara yang paling cepat untuk kita menuju Allah? Karena ikhtiar adalah hakikat atau substansi diri kita sendiri. Nah, kita akan bahas pertama, awalan yang pertama, haqiqatul iltirari, substansi dari keterhimpitan. Yadhunnu katsirun minan nasi, banyak orang yang mengira anal iltirara, bahwasanya keterhimpitan layakni ila syiddatal bala'i, tidak lain hanyalah tentang beratnya musibah. Ya, kita kan sering menganggap bahwa keterhimpitan itu sama dengan beratnya musibah yang saat ini kita alami. Walaisal amru kadzalik, padahal bukan demikian. Ini tidak ada kaitan dengan musibah yang saat ini kita hadapi, nggak ada. Faqad yaftaqirul insanu, maka terkadang manusia miskin gitu. Ya, manusia miskin, jangan yang takir dulu baca, tapi insan dulu. Bisa jadi manusia itu miskin, wala yakunu muqtaran, tapi tidak dalam kondisi terdesak atau terhimpit. Ini yang dinamakan dengan gembel elit. Ya, gembel elit, gesma gembel balaga. Jadi tidak ada kaitan dengan harta. Bisa jadi kita miskin, gembel, gitu, tapi masih merasa jumawa. Banyak nggak kira-kira kayak gini? Banyak.
banyak kayak gini banyak. Tekok gajian saya tahu balaga ya. Banyak kayak kamu Jim. Tekok gajian balaga saya tahu. Akhir bulan baru azulu wa istiqomah ya, sholat duha banyak kayak gitu. Jadi tidak ada kaitan dengan aset yang kita miliki, nggak ada. Bisa jadi kita miskin tapi nggak iltiram. Waqad yamradu wa la yazalu mu'tamidan ala nafsihi. Terkadang juga ada orang yang sakit wala yazalu dan ia masih mu'tamidan ala nafsihi, bergantung pada dirinya sendiri. Sakitnya udah parah tapi masih terus menerus bergantung pada dirinya sendiri, bergantung pada kemampuannya sendiri, belum melepas. Waqad yabqidu kulla syai'in. Ada juga nih yang kehilangan segalanya. Wa qalbuhu la yazalu muta'alliqan bil asbabi, akan tetapi hatinya masih terikat dengan beragam macam sebab-sebab. Udah kehilangan segalanya, istri, anak, aset, kerjaan, tapi masih penasaran, masih kuat hubungannya dengan asbab. Bahwa dia dibeginikan itu karena nggak ada itu, gitu. Dia merasa berada dalam satu fase tidak nyaman itu karena dia kehilangan itu. Akhirnya dia masih penasaran dengan itu, makanya dia ngejar itu terus, nggak ke Allah, ngejarnya ke sana terus. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Ya teman-teman suka nanya wirid masih penasaran ke situ, nggak nyadar bahwa dibuat tidak nyaman itu untuk ke Allah, bukan untuk ke sana lagi. Dibuat tidak nyaman hidup kita, dibuat tidak damai hidup kita karena untuk ke Allah, bukan untuk ke sana lagi. Ini masih penasaran, disangkanya ketidaknyamanan itu karena tidak ada itu, bukan untuk menghadap Allah. Akhirnya kita penasaran terus ke sana, masih nanya wirid, masih nanya ini, masih nanya itu, masih penasaran ke sana. Dan tidak pernah berpikir, oh saya ini diginiin tuh untuk ke Allah, bukan untuk ke sana. Karena baik lagi teman-teman, rezeki, nikmat, kalau kita sudah berada di jalannya Allah, kita sedang berjalan dalam ranah ruhaniah, spiritual, nikmat, rezeki dan lain sebagainya, itu adalah kepantasan. Kalau kita pantas, ya akan dikasih oleh Allah. Jadi kita sadar diri pada akhirnya, oh kalau nggak dikasih berarti belum pantas. Akhirnya yang kita lakukan apa? Memantaskan diri. Oh istri galak terus, kata kamu Jim, kenapa? Oh berarti memang belum pantas istri saya untuk jadi istri baik. Istri saya jadi istri gimana sih, bencong. Jangan setelah yang jangan Gitu teman-teman. Pantas sendiri aja. Pantasin. Lapar ya, kerja lapar. Sambil makan ya kawan. Kayak nobar gitu. Ya kita lanjutkan lagi. Walaisa hadza wal iltiraru, maka itu bukanlah keterhimpitan, bukan. Jadi dia masih merasa mampu, merasa bisa, masih merasa mulia, masih penasaran. Jadi penyakit paling mematikan bagi seorang syarik salah satu adalah penasaran, pengen balik lagi ke sana, memanggil tuh masa lalu. Hai, come back again. Halo, it's me, kata masa lalu kita.
ini aku masih ingat gak sama aku, kita pengen baik lagi gitu. Akhirnya kita terus menerus dihantui oleh rasa penasaran. Ya kita lanjutkan. Innamal iltirar, sesungguhnya rasa keterhimpitan adalah ayas uto, gugurnya minal qalbi, dari hati, al-i'timadu, seluruh kemelekatan, kebergantungan, ala kulli sababin, dari seluruh sebab-sebab. Ini hakikat dari apa iltirar? Runtuhnya seluruh kemelekatan terhadap sebab akibat. Seperti teman-teman berada di ruang UGD itu tadi, Yasin baca Yasin, cuman nggak percaya dengan Yasin itu. Ini bukan teman-teman nggak percaya Yasin, bukan, teman-teman percaya yang menyembuhkan bukan Yasin kita. Yang menyembuhkan adalah Allah sebenarnya itu rasa UGD itu. Teman-teman kerja tapi tidak lagi percaya kerja ini yang mengkayakan saya. Teman-teman tetap berupaya, berikhtiar, tapi tidak percaya ikhtiar ini yang bisa mencukupi saya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Hanya yang bisa mencukupi saya adalah Allah. Tidak lagi menggantungkan kepada sebab-sebab. Wala yabgha fihi illallah, tidak ada yang tersisa dalam hati kita kecuali Allah. Tetap melakukan ini, melakukan itu, begini, begitu. Tapi ma fi qalbi illallah, tidak ada apapun dalam hati kita kecuali Allah. Ya, bagi teman-teman yang pernah ngerawat orang sakit pasti pernah ngerasain ini. Ya, kalau enggak, ya teman-teman sekarang ke rumah sakit, ada orang lagi nungguin, Pak gantian saya aja Pak. Hudalika yanqasifu lil abdi anal asbaba laisat illa huduban. Di sanalah tersingkap bagi seorang hamba bahwasanya sebab-sebab laisat, bukanlah sesuatu gitu, bukanlah illa huduban, kecuali dia adalah tabir-tabir, yudabbiruha, yang telah diatur, musabbibul asbabi, oleh sang maha pencipta sebab. Jadi di sana dia mulai tersingkap bahwasanya sebab-sebab dia adalah tabir-tabir yang sudah diatur oleh siapa? Oleh sang maha pencipta sebab. Jadi dia tidak lagi bergantung ke itu, tetap dia melakukan itu gitu. Wa huna yadzuqu ma'na qaulihi, disinilah ia mulai merasakan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau dalam hal ini dia mulai merasakan tentang zikir yang sering dia baca, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, ya, kecuali dengan Allah. Jadi uang bisa kuat ya karena Allah, manusia bisa kuat ya karena Allah atau dengan Allah, ya. Fala yara li nafsi haulan, kemudian ia tidak melihat dirinya ada daya. Wala yarifu laha kuwatan, juga ia mulai mengetahui dalam dirinya tidak ada kuwah, tidak ada kekuatan. Wala yashadu fil wujudi, kemudian ia tidak menyaksikan fil wujudi, dalam apa yang saat ini ada, illa fadlallahi wa tadbirahu, kecuali semata-mata karunia dari Allah dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala berkata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zillati wal iftiqari. Tidak ada yang lebih cepat untuk mendatangkan beragam macam kebaikan kepada engkau seperti kerendahan dan rasa butuh. Berarti kalau kita mau diberikan banyak mawahib, pemberian-pemberian dari Allah, tidak ada cara kecuali kita terus menerus berada dalam dunia iltirar, azul dan iftikar. Itu kunci, pegang banget. Jadi kita kayak terus menerus berada dalam ruangan UGD gitu. Nanti datang tuh buah, tenang aja. Amplop datang Ki, tenang aja. Kesempatan-kesempatan datang. Bukan kita yang mengkondisikan, Allah yang mengkondisikan. Kita hanya perlu mengkondisikan batin kita agar terus menerus berada dalam denyut kefakiran di hadapan Allah. Ada haibah kita itu dari apa? Azul, iltirar, wal iftikar. Itu haibah kita, pancaran yang kita pancarkan ke alam semesta zaman sekarang nih adalah pancaran ini, teman-teman. Ini pancaran para aulia. Ya, pancaran para aulia adalah pancaran iftiqar, iltirar, dan azul. Kalau kita sudah rendah, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Oh, udah rendah kan gitu. Maling berhenti digebukin ketika apa? Ngaku. Bukan kabur, ngaku. Kalau kabur dikejar terus. Ngaku. Nah, kita apa? Kita hidup mengalami beragam macam penderitaan terus. Belum ngaku. Masih berpura-pura kan? Ya, ngaku aja di hadapan Allah. Nanti ada cara ngakunya ya. Oke, kita lanjutkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yamla'u ina'an muli'a bil ujabi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengisi ina'an bejana muli'a bil ujabi yang telah penuh dengan kebanggaan. Kalau diibaratkan hidup kita adalah bejana kita ini sudah penuh dengan apa? Dengan kebanggaan, dengan rasa pride. Wala yazidu qalban, dan juga Allah tidak akan melimpahkan kepada hati imtila'a bil istighna'i, hati yang sudah penuh dengan kecukupan diri. Jadi biarkan sendiri karena merasa mampu, merasa bisa. Inama yasubbu fuyudatihi. Fuyudat itu adalah penuangan. Inama yasubbu fuyudatihi fil qulubi, yang akan Allah tuangkan hanyalah limpahan-limpahan dalam hati yang al-khaliyat, yang kosong, min da'wan nafsi, dari beragam macam klaim diri. Jadi limpahan-limpahan yang Allah akan tuangkan hanyalah kepada hati yang sudah kosong dari beragam macam klaim diri. Nah, ini dinamakan dengan nafyu. Kalau ada zikir namanya nafyu wal isbat. Nah, yang kita nafyu, yang kita negasikan adalah beragam macam dakwah diri, pengakuan klaim diri di hadapan Allah. Jadi kalau teman-teman nggak bisa, akui ketidakbisaan itu. Kalau udah nggak kuat, akui kelemahan itu. Kalau sudah tidak mampu, sudah tidak kuasa, akui beragam macam kehinaan diri ini di hadapan Allah. Fa iza qala al-'abdu, maka apabila seorang hamba berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, la amliku syai'an, aku tidaklah memiliki apapun,
wala aku ala syai'in, dan aku tidak berkuasa terhadap apapun, wala arzu ila yaka, dan aku tidak mempunyai harapan kecuali kepadamu. Nah, fahunalika tuftahu abwabul mawahib, di sanalah dibukakan oleh Allah abwabul mawahib, beragam macam pintu-pintu pemberian. Jadi cara meminta kita kepada Allah adalah dengan mengakui ketidakberdayaan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui keterbatasan kita, mengakui ketidaksempurnaan kita. Itulah cara kita meminta kepada Allah. Fazillatu, maka adapun zillah lillahi, di hadapan Allah, maka kehinaan di hadapan Allah. Laisat hawanan, bukanlah kerendahan yang hina. Bal hiya asrafu maqamatil ibad, bahkan ia adalah posisi hamba yang paling mulia. Jadi Allah tuh senang sama hamba yang kembali. Maksud kembali di sini adalah ia kembali kepada status dirinya yang asli, yang hina, yang dina, yang tidak ada apa-apanya, yang bukan siapa-siapanya. Allah tuh senang sama hamba seperti itu. Jadi zikir kita adalah zikir mengingat kesejatian diri kita yang memang tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa. Itu zikir kita tuh. Yang dimaksud dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenali dirinya. Dirinya yang mana? Dirinya yang sejati. Siapa dirinya yang sejati? Yang hina, yang dina, lemah, tidak berdaya. Faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenali Tuhannya. Ketika seseorang sudah mengenali hakikat dirinya yang hina, dina, lemah, tidak ada apa-apanya, maka dia sudah tidak lagi mau menggantungkan semuanya kepada dirinya yang hina, dina ini. Tidak hanya akan mau menggantungkan kepada Allah, karena kita sudah mengenali hakikat diri kita yang asli itu. Ya, kalau kita belajar tentang ma'rifah, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya yang mana? Dirinya yang hina, dirinya yang kotor, dirinya yang tidak ada apa-apanya, dirinya yang bukan siapa-siapa ini, dirinya yang gak penting ini, dirinya yang tidak memiliki kekuasaan apa-apa, maka yang hanya akan ia gantungkan kepada Allah.